Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM bidang studi geografi untuk tingkat provinsi. Nah, ini merupakan lanjutan dari soal 1 sampai 12. Langsung saja kita ke soal yang nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada merupakan gambar peta sebuah daerah. Ada di sini kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Hulu, dan Kecamatan Samarinda Hilir. Pertanyaan soal, termasuk jenis peta apakah gambar di atas? Nah, kalau seperti ini bentuk petanya, ini merupakan peta topografi atau peta kontur. Peta topografi adalah peta yang menggunakan garis kontur. Nah, maksudnya peta topografi ini adalah peta yang menggambarkan bagaimana karakteristik permukaan bumi suatu daerah. Nah, apakah daerahnya nanti terjal, apakah daerahnya nanti dataran tinggi, dataran rendah, curam, dan lain sebagainya. Nah, kalau daerah tersebut dilalui oleh garis-garis yang berhimpit rapat seperti ini, itu menandakan daerahnya terjal atau daerahnya curam. Kalau daerahnya dilalui oleh garis-garis yang tidak saling bersentuhan atau renggang, itu merupakan atau menandakan daerahnya itu daerah yang datar atau tidak terjal dan tidak curam. Nah, berarti kalau kita lihat daerah yang dilalui oleh garis hitam ini, itu daerahnya daerah datar karena garisnya tidak saling berdempetan seperti yang ini. Kalau yang ini berarti daerahnya terjal seperti Kecamatan Samarinda Hulu dan Kecamatan Samarinda Hilir. Oke adik-adik ya, kalau perintah soal disuruh kita menghitung jarak antara Samarinda Hulu ke Samarinda Hilir menggunakan peta kontur, silakan nanti masukkan ke dalam rumus skala peta kontur. Rumusnya adalah CI kontur interval sama dengan 1/2000 dikali dengan penyebut skala. Nah, di sini tidak ada penyebut skalanya. Kita contohkan misalkan jarak AGB itu 100.000 cm. Nah, kira-kira berapakah interval Samarinda Hulu ke Samarinda Hilir? Kita langsung masukkan ke rumus CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Berarti 1/2000 dikali dengan 100.000 cm sama dengan, kita jadikan ke meter, sama dengan 50 meter. Jadi kontur interval dari AGB itu 50 meter. Seperti itu ya adik-adik ya, kalau disuruh kita menghitung jarak atau skala menggunakan kontur interval. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 14. Rasulullah melaksanakan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jarak pada peta diketahui 15 cm. Pada peta negara Arab Saudi diketahui skalanya 1/3 juta. Maka jarak sebenarnya kota Mekah dan Madinah adalah, berarti kita mencari JS, jarak sebenarnya. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya itu tidak sulit, tinggal adik-adik kalikan jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikalikan dengan skalanya pada peta. Nah, berarti 15 cm kita kalikan dengan 3 juta cm. Nah, untuk lebih pahamnya kita ke contoh soal ini. Diketahui jarak kota Mekah dan Madinah pada peta 15 cm. Skala petanya tadi 1/3 juta cm. Ditanya CS atau jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak kota pada peta dikalikan dengan skala peta. Nah, jarak kota Mekah ke Madinah 15 cm, skalanya 3 juta, maka 15 kali 3 juta sama dengan 45 juta. Kita kembali ke soal. Karena opsi jawaban dia dalam satuan kilometer, tinggal kita rubah ke dalam satuan kilometer. Nah, 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Maka 45 juta itu dibagi dengan 100.000. Sama dengan 450 km. Nah, maka jawabannya adalah opsi yang C. Oke, kita ke soal yang nomor 15.
Pada hari Jumat, Pak Ahmad melakukan perekaman sebuah objek dengan menggunakan kamera yang memiliki panjang fokus 150 mm. Tinggi pesawat adalah 4.200 meter di atas permukaan laut. Dan ketinggian objek adalah 1.200 meter di atas permukaan laut. Berapakah skala foto udara? Nah, untuk menghitung skala foto udara, S sama dengan F per H besar dikurangi dengan H kecil. F itu adalah panjang fokus, H besar itu tinggi pesawat atau ketinggian terbang, sedangkan H kecil itu adalah tinggi objek. Nah, kita ke contoh soal. Diketahui panjang fokus F sama dengan 150 mm. Tinggi pesawat atau H besar sama dengan 4.200 mm. Tinggi objek H kecil 1.200 meter. Ditanya skala foto udara. Nah, skala foto udara S sama dengan F per H besar dikurang H kecil. Nah, F itu dia panjang fokus 150 mm. Tinggi pesawat atau ketinggian terbang itu 4.200 meter. Tinggi objek 1.200 meter. Nah, 150 meter, 150 mm. Karena dalam peta itu dalam satuan cm, maka harus kita rubah dulu ke dalam satuan cm. Nah, 150 meter itu sama dengan 15 cm. Artinya dia naik satu tingkat, maka dibagi 10. 150 bagi 10 sama dengan 15 cm. Nah, 4.200 meter dikurang dengan 1.200 meter sama dengan 3.000 meter. Nah, 3.000 meter ini kita jadikan ke sentimeter, berarti dia turun 2 jenjang, maka dikalikan dengan 100, 3.000 dikali 100 sama dengan 300.000. Nah, maka S sama dengan 15 cm per 300.000 cm. Nah, sudah sama-sama cm, bisa kita bagi. Kita sederhanakan 15 dibagi 15 menjadi 1. Maka 300.000 ini kalau kita bagikan dengan 15 juga, maka dia 20. Artinya kita di sini menyederhanakan dia. Berarti 300.000 dibagi dengan 15 sama dengan 20.000. Maka skala foto udara adalah 1:20.000. Kita lihat opsi jawaban 1:20.000. Oke. Opsi yang D. Oke, paham ya adik-adik ya? Nanti coba dipahami, nanti kalau tidak paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita ke soal nomor 16, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, daerah-daerah yang berkualitas tinggi ditunjukkan pada nomor 1, 2, 4, dan 5. Nah, ini merupakan pola pembangunan kota. Nomor 1 ini merupakan pusat kota, atau pusat daerah pada kota. Di nomor 1 ini nanti ada bioskop, ada pasar, ada kantor, ada gedung-gedung. Nah, ini nomor 1. Nomor 2 itu kawasan industri sedang. Nomor 3 itu pemukiman daerah kumuh, artinya para kaum buruh. Nomor 4 itu pemukiman kalangan menengah. Dan yang nomor 5 itu tempat pemukiman orang-orang kaya atau orang-orang elit. Maka untuk nomor 16 ini yang tepat adalah yang nomor 1, opsi jawaban yang A. Karena di A ini merupakan daerah yang berkualitas tinggi. Di sini nanti terkenal pasar, gedung, kantor gubernur, kantor wali kota, dan lain sebagainya. Kita ke soal yang nomor 17. Pengembangan produksi pertanian baik secara maksimal, baik secara kuantitas dan kualitas, dengan cara menggunakan teknologi tepat guna disebut: A. Intensifikasi pertanian, B. Ekstensifikasi pertanian, C. Diversifikasi pertanian, dan D. Reboisasi pertanian. Artinya di sini kita memaksimalkan produksi pertanian baik secara kualitas maupun kuantitas dengan cara menggunakan teknologi tepat guna. Nah, di sini kira-kira mana yang opsi jawaban yang tepat?
Nah, opsi jawaban yang tepat itu adalah intensifikasi pertanian. Oke, kita bahas satu persatu. Reboisasi pertanian itu artinya penanaman kembali. Diversifikasi pertanian itu artinya kita penyelipan tanaman. Contohnya misalkan kita bertani padi. Nah, di dalam padi tadi nanti ada misalkan daun sup, daun bawang, dan kacang-kacangan. Itu namanya diversifikasi pertanian, artinya perluasan pertanian. Ekstensifikasi pertanian itu penambahan luas atau daerah pertanian dengan cara melakukan penebangan hutan, artinya hutan dirubah menjadi lahan pertanian. Nah, ketika hutan dirubah menjadi lahan pertanian, maka itu tidak tepat guna lagi, artinya menggunakan teknologi yang berat sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, maka yang tepat adalah intensifikasi pertanian, artinya kita memanfaatkan produksi pertanian secara maksimal dengan menggunakan teknologi tepat guna. Oke, adik-adik, nomor 17 opsi jawabannya adalah yang A. Nomor 18, perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Allah menjadi merata di seluruh wilayah Jazirah Arab. Namun, pusat perjuangannya terjadi di Madinah setelah hijrah sebagai pusat perjuangan pada saat itu. Karena kaum Ansar menerima kaum Muhajirin sebagai saudara dengan sangat baik. Untuk memahami kota Madinah sebagai titik pusat perjuangan Islam, pendekatan geografis yang paling tepat adalah, arti ini pendekatan geografi yang ditanyakan. Nah, untuk lokasi itu bukan merupakan pendekatan, tapi itu dia konsep dasar geografi, maka lokasi bukan opsi jawaban. Tinggal pendekatan dalam geografi ada 3, pendekatan ekologi atau kelingkungan, pendekatan keruangan, dan pendekatan kewilayahan. Nah, ekologi itu berkaitan dengan lingkungan, nanti sebab akibat. Nah, mana yang paling cocok? Nah, yang paling cocok adalah kewilayahan, karena di sini sudah memadukan antara ekologi dan keruangan. Oke, adik-adik ya, nomor 18 itu kewilayahan. Nah, nomor 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulunya adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dalam perspektif teori proses pembentukan tata surya yang paling tepat adalah, nah ini mungkin adik bisa menjawabnya. Teori yang menjelaskan tentang bumi dan langit itu dahulunya bersatu adalah teori Big Bang, artinya teori ledakan besar. Teori ledakan besar itu menyebabkan semua komponen-komponen bumi itu terpisah satu sama lain karena adanya proses ledakan yang sangat besar. Kalau teori nebula itu teori kabut, kalau teori bintang kembar itu ada 2 bintang yang saling bertabrakan. Nah, teori pasang surut itu teori pembentukan tata surya juga teori pasang surut. Hampir sama dengan teori nebula. Nomor 19 ini berarti teori Big Bang. Nah, nomor 20, dalam rangka mensukseskan pariwisata tentunya harus didukung oleh usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam menyelenggarakan pariwisata. Kegiatan tersebut merupakan A. Industri pariwisata, usaha pariwisata, manajemen pariwisata, daya tarik wisata. Nah, jawaban yang paling tepat adalah manajemen pariwisata. Nah, dalam manajemen pariwisata nanti ada industri pariwisata, usaha pariwisata, daya tarik wisata. Artinya dalam manajemen pariwisata itu paling penting sekali. Disinilah kita nanti akan merencanakan industri pariwisata apa, usaha pariwisata apa, dan bagaimana menciptakan daya tarik. Nah, berarti opsi jawaban nomor 20 adalah manajemen pariwisata. Oke, kita ke soal yang nomor 21. Proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tanggung jawab serta wewenang, dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi. Oke, tidak usah kita lanjutkan, berarti sudah tepat. Bisa kita jawab adalah pengorganisasian. Artinya pengorganisasian adalah pelimpahan atau pembagian pekerjaan kepada divisi-divisi yang lain. Maka 21 ini adalah pengorganisasian. Nomor 22,
Komoditas hasil pertanian secara keruangan dihasilkan di daerah perdesaan karena secara luas lahan masih luas, sedangkan komoditas barang industri tidak dihasilkan di wilayah perdesaan. Unsur geografi ekonomi yang tepat dari wacana di atas adalah, nah berarti yang tepat yang mana? Keruangan dan kegiatan ekonomi, kewilayahan dan kegiatan ekonomi, interdependensi dan keruangan, kompleks wilayah dan kegiatan ekonomi. Artinya tadi yang mana daerah desa itu menghasilkan komoditas hasil pertanian secara keruangan. Nah, di sini artinya terjadi perbedaan keruangan antara desa dan kota. Kalau di desa itu masih luas sehingga bisa untuk bertani, sedangkan di kota itu sempit sehingga tidak bisa untuk bertani. Maka jawaban yang paling tepat adalah keruangan dan kegiatan ekonomi. Kalau interdependensi memang saling keterkaitan, tapi tidak ada kalimat yang menunjukkan hubungan satu sama lain. Dia cuma berbicara mengenai keruangan saja. Artinya di desa tadi bisa untuk bertani, sedangkan di kota tidak. Nah, nomor 23, era globalisasi bisa diartikan dunia tanpa batas. Salah satu pendorong globalisasi adalah kemajuan teknologi informasi. Dalam kaitan aktivitas ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhan era globalisasi cenderung ke arah spesialisasi pekerjaan, termasuk aktivitas ekonomi. Apakah yang dilakukan penduduk tersebut adalah aktivitas primer, sekunder, tersier. Nah, untuk yang jawaban yang paling tepat adalah aktivitas kuarter. Aktivitas kuarter itu nanti gabungan dari aktivitas primer dan sekunder. Nah, nanti adik-adik kalau tidak ada opsi jawabannya aktivitas kuarter, maka boleh jawab aktivitas tersier. Tapi yang paling tepat adalah aktivitas kuarter. Aktivitas kuarter itu tidak jauh berbeda dengan aktivitas tersier. Maka nanti kalau tidak ada opsi jawaban kuarter, silakan dipilih aktivitas tersier. Kita lanjut ke soal yang nomor 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Bukti konkret adanya Indonesia yang bersuku-suku dengan ciri khasnya masing-masing, diantaranya adalah tarian tradisional. Perhatikan tabel provinsi dengan tarian tradisional di bawah ini. Dari tabel di atas, pasangan 5 provinsi dengan tarian tradisional yang tepat adalah. Nah, di sini itu trik untuk menjawabnya seperti ini, adik. Cari saja yang betul dulu. Kita lihat misalkan tarian Seudati ini. Tarian Seudati itu berasal dari Nanggro Aceh Darussalam, berarti 1C. Oke, 1C. Selanjutnya apalagi kita yang tahu? Misalkan nomor 5 ini tari nomor 5 misalkan Gareng Lameng. Gareng Lameng itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, berarti 1C sama 5B itu cocok. 1C sama 5B. Berarti 1C 5B. Nah, berarti yang paling tepat yang ini 1C 5B. Yang lainnya nggak usah dicari lagi. Nah, di sini ada dua pilihan 1C sama yang 5B. Di sini ada juga yang 5B. 5B tadi kan dari Nusa Tenggara Timur, Gareng Lameng. Berarti 5B itu betul. Opsi A sama D itu bisa jadi pilihan jawaban, tapi yang salah di sini yang 1A berarti Nanggro Aceh Darussalam, bedanya bukan dari Nanggro Aceh Darussalam. Nah, dari Aceh Darussalam ini adalah Seudati, berarti yang tepat adalah yang opsi A. Seperti itu adik-adik kalau kita disuruh soal mencocokkan. Nah, nomor 25, karakteristik adaptasi manusia, flora dan fauna. Bulu-bulu pada kulit manusia akan berdiri merinding saat merasakan udara dingin. Pupil mata manusia dapat membesar dan mengecil penyesuaian intensitas cahaya yang diterimanya. Pertanyaan yang termasuk adaptasi morfologi, berarti kita menyesuaikan dengan bentuk muka bumi. Mana yang cocok kira-kira? Kita bahas satu. Bulu-bulu pada kulit manusia akan berdiri merinding saat merasakan udara dingin. Oke, ini merupakan morfologi bentuk muka bumi. Artinya dataran tinggi itu daerahnya dingin. Maka kalau kita pergi ke daerah dingin,
dataran tinggi, maka akan terasa suhunya dingin, maka bulu-bulu kulit kita akan merinding. Berarti yang satu itu iya. Yang nomor dua, pupil mata manusia dapat membesar dan mengecil menyesuaikan intensitas cahaya yang diterimanya. Sama juga dengan nomor satu, artinya daerah dataran tinggi itu rata-rata daerahnya dingin, maka cahaya matahari itu tidak terlalu terasa di daerah yang memiliki suhu dingin. Nah, sehingga pupil mata manusia itu dapat membesar dan mengecil. Nomor 1, 2 juga iya. Nomor 3, bentuk paruh dan kaki burung yang berbeda-beda menyesuaikan dengan jenis makanannya. Nah, ini tidak termasuk bentuk paruh dan kaki burung yang berbeda-beda menyesuaikan dengan jenis makanannya. Itu tidak masuk kepada morfologi, itu tidak bentuk muka bumi. Berarti nomor 3 itu salah. Oke, caranya seperti ini saja. Yang 3 itu sudah jelas salah, berarti opsi jawaban A salah, C salah, D salah, maka yang betul ya opsi yang B. 1, 2, 4. 1, 2 tadi iya, 1 tadi iya, 4, unta memiliki cadangan air di punuknya agar dapat bertahan hidup tanpa minum di gurun pas. Oke, gurun pas di daerah panas itu merupakan morfologi penyesuaian terhadap daerah di permukaan bumi. Berarti opsi B. Gitu adik-adik, cari yang salah saja. 3 tadi sudah jelas salah, berarti yang ada angka 3 salah. A, C, D salah. Berarti tinggal pilih jawaban yang B. Itu trik mudahnya adik-adik. Nomor 26, di dalam ayat Al-Quran Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Quran Surat An-Nur ayat 43. Berdasarkan ayat di atas termasuk jenis awan apa? Berarti kita ditanya jenis awan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur. Ciri-cirinya itu seperti gumpalan awan-awan seperti gunung-gunung. Nah, awan yang bentuk gunung-gunung seperti gunung-gunung adalah awan cumulonimbus. Berarti awan yang menyebabkan hujan. Awan besar, awan hitam, gelap seperti gunung-gunung itu merupakan awan cumulonimbus penyebab terjadinya hujan. Oke, nomor 27. Pada paruh kedua abad 19, ilmu kelautan kontemporer berhasil menyengkangkan di bawah kedalaman laut samudra. Fenomena tersebut meliputi kegelapan dunia di bawah laut dan gerakan gelombang bawah laut. Seperti dalam Al-Quran, seperti gelap gulita di lautan dan yang dalam yang meliputi gelombang demi gelombang. An-Nur ayat 40. Berdasarkan fenomena ilmiah dan ayat-ayat di atas, jika gerakan gelombang bawah laut yang gelap ke atas permukaan laut disebut. Nah, di sini ada upwelling, pasangannya downwelling. Satu lagi ada top wave, pasangannya underwave. Nah, jawaban yang tepat adalah wave itu gerakan gelombang air laut. Berarti kalau dari bawah ke atas yaitu underwave. Kalau top wave berarti dari atas ke bawah. Yang upwelling sama downwelling itu juga merupakan gerakan air laut yang disebabkan oleh massa air laut, massa air. Artinya di sini kalau upwelling itu massa udara dingin masuk ke bawah permukaan laut. Nah, di upwelling ini itu kaya akan jenis-jenis ikan. Artinya di sini kalau terjadi fenomena upwelling itu banyak ikan berkumpul. Nah, downwelling itu kebalikan dari upwelling. Nah, ini merupakan juga sama-sama merupakan gerakan gelombang bawah laut, tapi ini disebabkan oleh massa air. Kalau ini memang dari alam itu sendiri. Underwave itu gerakan gelombang laut dari atas ke bawah. Top wave itu dari underwave itu dari bawah ke atas. Yang top wave itu dari atas ke bawah. Nah, nomor 28. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Syekh Abdurrahman As-Sadi berkata, melakukan maksiat di permukaan bumi dinamakan berbuat kerusakan, karena perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya apa yang ada di muka bumi. Seperti halnya terjadi permusuhan, narkoba, peperangan, dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan kegiatan manajemen bencana dan jenis bencana tersebut. Artinya di sini apa? Mitigasi dan bencana lingkungan, pencegahan dan bencana sosial, kesiapan dan bencana sosial, peringatan dini dan bencana geososial. Artinya di sini apa, Adik? Katanya di sini berbuat kerusakan apa yang ada di muka bumi, seperti halnya terjadi permusuhan, narkoba, peperangan. Ini berarti bencana apa ini? Permusuhan, narkoba, sama peperangan. Ini merupakan
Oke, yang opsi yang D, peringatan dini dan bencana geososial. Kalau yang B itu pencegahan, artinya di sini tidak ada menunjukkan kata pencegahan. Dia di sini cuma menjelaskan saja berbuat kerusakan karena perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya apa yang ada di muka bumi, seperti halnya terjadi permusuhan narkoba, perperangan dan lain-lain. Berarti itu peringatan dini kepada kita, peringatan kepada orang-orang yang belum mengetahui. Artinya ini kalau pencegahan itu tidak ada upaya pencegahan, maka tidak tepat. Mitigasi dan bencana lingkungan itu permasalahannya atau bencananya bukan bencana lingkungan, maka tidak tepat. Kesiapan dan bencana sosial itu juga tepat, bukan kesiapan. Nah, yang tepat itu peringatan dini bagi kita dan bencana geososial. Nomor 29, bahan galian industri merupakan semua mineral dan batuan, di antaranya besi, emas, perak, tembaga, bauksit, dan lain-lain. Berdasarkan klasifikasi bahan galian industri, mineral dan batuan di atas disebut galian apa? Nah, bahan galian cuma ada dua, ada bahan galian vital dan bahan galian non-vital. Kalau emas dan perak itu bahan galian golongan apa? Golongan C, berarti vital, berarti bahan galian vital. Nomor 230, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Kajian zona ekologi yang sesuai dengan ayat di atas adalah kelautan. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 31. Daerah-daerah yang termasuk bentang alam fluvial merupakan daerah yang sangat potensial untuk dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Potensi bentang alam fluvial adalah, untuk menjawab soal nomor 31, kita harus tahu itu apa fluvial. Fluvial itu sama adalah sungai, berarti bentang alam sungai dimanfaatkan untuk apa? Maka penyediaan air irigasi. Oke, adik-adik, tidak sulit. Nomor 31. Nah, nomor 32. Perhatikan gambar tanah di bawah ini. Nah, kalau kita perhatikan ini gambar tanahnya, ini ada hasil pembusukan atau pembakaran. Berdasarkan klasifikasi tanah sistem USDA, United States Department of Agriculture, tanah pada gambar di atas berasal dari pelapukan tumbuhan di atasnya. Tanah tersebut memiliki kandungan organik yang tinggi. Tanah tersebut adalah, berarti tanah apa yang berasal dari proses pelapukan tumbuhan di atasnya. Nah, tanah ini disebut dengan tanah aspadosol, B alfisol, D ultisol, dan D histosol. Nah, tanah ini merupakan tanah gambut. Karena di sini tidak ada tanah gambut, mana yang menunjukkan nama lain dari tanah gambut? Nah, nama lain dari tanah gambut adalah tanah histosol. Tanah histosol atau tanah gambut adalah tanah yang berasal dari pembusukan tumbuhan yang ada di atasnya. Sehingga tanah ini banyak memiliki unsur organik yang tinggi karena dari proses pembusukan. Kalau spadosol, alfisol, spadosol itu tanah yang tidak subur, alfisol sama, ultisol ini tanah liat. Maka jawabannya adalah histosol. Nah, kita ke nomor 33. Menurut Ida Bagus Mantra 1985, terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas. Nah, apa itu fertilitas? Fertilitas itu kelahiran, yaitu faktor demografi dan non-demografi. Faktor demografi antara lain. Jadi maksud soal ini adalah faktor apa yang menyebab bertambahnya kelahiran atau angka kelahiran. Opsi jawaban A, keadaan ekonomi penduduk, B, urbanisasi, C, industrialisasi, dan C, struktur umur. Nah, yang paling tepat penyebab bertambahnya kelahiran adalah struktur umur. Artinya struktur umur ini banyaknya wanita yang menikah di usia muda, sehingga ketika wanita menikah di usia muda itu pemicu terjadinya pertambahan jumlah kelahiran.
Nah, nomor 34, suatu negara di dunia digolongkan ke dalam golongan-golongan tertentu. Salah satu golongan yang memisahkan negara adalah berdasarkan pada kondisi negara tersebut. Karakteristik negara maju adalah berarti karakteristik negara maju. A mempunyai pertumbuhan penduduk yang rendah, B mempunyai angka kelahiran yang tinggi. Nah, mempunyai angka kelahiran tinggi itu negara berkembang. Karena angka kelahiran yang tinggi itulah maka dia tidak bisa maju. Nah, yang C, sebagian besar penduduknya tinggal di desa, itu juga negara berkembang. Yang D, sektor pertanian menjadi sektor usaha utama masih negara berkembang, maka yang tepat adalah mempunyai pertumbuhan yang rendah. Artinya tingkat kelahiran di negara maju itu rendah, sehingga jumlah penduduknya itu sedikit, makanya dia bisa maju. Nah, nomor 35, teori yang digunakan untuk menempatkan lokasi industri, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain antara dua wilayah adalah A. Teori gravitasi, B. titik NT, C. Interaksi antar wilayah, dan D. Analisis arus. Nah, mana kira-kira jawaban yang paling tepat untuk penempatan lokasi? Nah, jawabannya adalah teori titik henti. Nah, teori titik henti ini merupakan teori yang digunakan oleh orang dalam pembangunan daerah. Misalkan di sini ada sekolah, di sana ada rumah sakit, kira-kira pasar di mana tempatnya yang cocok. Nah, itu teori titik henti, pembangunan wilayah. Teori analisis arus itu hampir sama dengan teori titik henti. Teori analisis arus itu disempurnakan oleh teori titik henti. Nah, contoh soal, kalau disuruh kita menghitung besarnya teori titik henti ini, kita bisa, adik-adik bisa menjawabnya besok. Nah, rumus untuk mengetahui titik henti itu DAB sama dengan DAB per 1 tambah PB per PA. Nah, artinya di sini kalau jumlah penduduknya lebih besar dari jumlah penduduk A, maka kita gunakan yang PA per PB. Kalau jumlah penduduknya yang besar itu penduduk B, maka PB per PA. Nah, kita ke contoh soal. Pemerintah hendak membangun suatu pasar di antara kota A serta kota B. Apabila penduduk yang ada di kota A sebanyak 350 jiwa, kemudian di penduduk kota B terdapat sebanyak 150 jiwa, serta jarak antara dua kota tersebut ialah 45 km. Nah, di sini yang paling banyak itu penduduk kota A, maka kita pakai rumus yang ini, PA per PB. Kalau penduduknya banyak itu penduduk B, maka PB per PA. Oke adik-adik ya. Maka untuk menjawabnya sama dengan titik NT sama dengan DAB per 1 tambah PA per PB. Nah, DAB itu keterangannya adalah jarak kota A ke kota B, 1 itu ketetapan, PA itu jumlah penduduk kota A, PB per jumlah penduduk kota B. Maka DAB jarak kota A ke kota B 45 km, 1 tetap 1 dibagi dengan akar 350.000 per 150.000. Nah, maka dapat DAB 45 km 1 tambah 1,52. Nah, 1,52 itu merupakan akar dari penjumlahan 350 dibagi dengan 150. Maka dapat besarnya DAB 45 km 1 tambah 1,5 sama dengan 2,52. Maka titik NT-nya adalah 17,86 km. Artinya pembangunan pasar itu yang paling tepat adalah diukur dari 17,86 km dari kota A. Seperti itu ya adik-adik, kalau disuruh menghitung contoh soal titik henti. Nah, kita ke soal yang nomor 36. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa, dan dari keduanya Allah Subhanahu wa taala memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak untuk silaturahmi dengan bingkai takwa. Jika bandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala perkembangkan disebut. Nah, berarti ini perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan. Maka yang paling tepat adalah sek ratio. Sek ratio adalah perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan. Kalau dependensi ratio itu perbandingan jumlah penduduk yang produktif dengan non produktif. Nah, penduduk produktif itu penduduk yang berusia 15 sampai dengan 64, sedangkan non produktif itu 0 sampai 14 dan besar dari 64, berarti 65. Nah, jawabannya sek ratio. Kita ke soal nomor 37.
Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kebiasaan orang Quraisy bepergian pada musim dingin. Dalam firman Allah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan musim terkait dengan musim dingin yang panjang serta gelap dan musim panas yang panjang serta terus-menerus disebut gugur, tundra, taiga, sabana. Nah, di sini kita diberi keterangan itu tentang bioma. Nah, gugur itu tidak, itu musim. Ditanya di sini mengenai musim panas panjang serta terus-menerus dan musim dingin yang terus-menerus. Artinya bioma mana yang cocok? Nah, bioma yang cocok itu adalah bioma tundra. Tundra itu daerah yang memiliki musim panas yang panjang dan musim dingin yang panjang. Maka di daerah tundra ini itu tidak ada hidup pohon, karena pohon bisa tumbuhan bisa hidup itu berkisar 60 hari saja, lebih kurang 60 hari, karena setiap pergantian musim dingin yang panjang dan musim panas yang panjang, sehingga tumbuhan tidak bisa hidup. Maka musim dingin dan musim panjang itu adalah tundra. Musim dingin dan musim panas yang panjang itu iklimnya di iklim kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. 38. Seorang sarjana bangsa Jerman dalam bidang ilmu hewan zoologi yang memimpin ekspedisi laut Sibolga tahun 1899 sampai 1900 adalah, yang memimpin ekspedisi laut Sibolga itu adalah Max William Carl Weber. Makanya kita kenal itu ada garis Weber. Nah, yang menemukan garis Weber itu adalah Max William Carl Weber. Artinya pada ekspedisi laut Sibolga ini, Max Weber itu menemukan adanya hewan yang bertulang, adanya hewan dan tumbuhan yang memiliki tulang belakang atau hewan vertebrata. Nah, di Max William Carl Weber. Oke, kita ke soal nomor 39. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kerusakan di muka bumi. Oleh sebab sebagai hamba yang bertakwa patutlah untuk menjaga dan memperbaiki jika terjadi kerusakan. Kegiatan yang memperbaiki kembali lahan kritis lewat penghijauan reboisasi, tersering pemumpukan alami dan menanam pohon-pohon produktif disebut A. Eksplorasi pertanian, B. Eksploitasi pertanian, C. Konservasi pertanian, D. Rehabilitasi pertanian. Jawaban yang tepat itu adalah rehabilitasi pertanian, artinya perbaikan, artinya melakukan perbaikan terhadap lahan yang sudah kritis. Kalau eksploitasi pertanian itu pengambilan sumber daya alam secara berlebih-lebihan atau besar-besaran, itu namanya eksploitasi pertanian. Maka jawabannya adalah rehabilitasi pertanian. Kita ke soal yang terakhir, nomor 40. Kegiatan mengenali objek pada citra dengan cara menganalisis dan kemudian menilai penting atau tidaknya objek tersebut adalah A. Interpretasi citra, B. Analisis pola, analisis geografi, identifikasi bentang alam. Nah, ini tidak cocok analisis pola, analisis geografi, maka yang cocok adalah interpretasi citra. Tidak ada jawaban yang meragukan. Itu interpretasi citra. Artinya interpretasi citra itu menganalisis, kemudian kita melakukan penilaian penting atau tidaknya sebuah objek melalui interpretasi citra. Oke adik-adik, sampai di sini mungkin pembahasan soal KSM bidang studi geografi tahun 2018, jumlah soal 40. Maka berakhir sudah pembahasan soal kita untuk yang KSM tingkat provinsi. Di lain waktu kita lanjutkan ke pembahasan soal KSM tingkat nasional 2018 dan 2019. Sekaligus soal tersebut sebagai bekal bagi adik-adik yang melaju ke tingkat provinsi, karena soal nasional itu tidak jauh berbeda dengan soal provinsi. Artinya semakin banyak kita membahas soal yang terlalu sulit, insya Allah di tingkat provinsi kita lebih gampang dalam menjawab soal-soal yang diujikan. Oke, sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.